Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan mitra ya, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini ya? Apa orderannya sudah lancar atau orderannya masih terjeda-jeda ya? Syukur alhamdulillah kalau yang orderannya sudah lancar ya. Dan yang orderannya masih terjeda-jeda itu saya punya trik ya, untuk membuat orderan itu cepat ya, ataupun membuat gacor akun ya. Di sini saya akan terangkan bagaimana caranya membuat akun totalitas GoFood. Di sini akan saya terangkan membuat akun totalitas GoFood. Jadi bagaimana akun kita akan kita bentuk secara manual, bukan otomatis dari sistem ya, tapi manual. Kita bentuk jadi akun GoFood ya. Oke, simak video ini, jangan kemana-mana. Salam satu aspal, semangat selalu. Oke ya rekan mitra, langsung saja pada pokok permasalahan ya. Kita di sini membahas masalah terapi akun GoFood untuk tahap pemula ya. Bagaimana biar GoFoodnya lancar dan gacor ya. Seperti saya ini akunnya sudah full semua ya. Saya akan bagikan tutorialnya. Oke ya, untuk pemula untuk memasuki peralihan antara mungkin tadinya akun rekan mitra semua ini ada yang Goret, ada yang Gosen ya, mau beralih ke GoFood gitu ya. Jadi pertama yang dilakukan dari pertama itu siapkan saldo ya. Saldo di aplikasi itu minimal 100.000. Terus yang kedua itu harus punya tabungan ya. Karena apa? Karena perpindahan dari akun Goret atau akun Gosen ke akun GoFood itu memakan waktu di sini ya. Jadi harus punya tabungan, paling enggak tabungan untuk keluarga ya, anak atau istri, minimal 2 mingguan ya. 2 mingguan kita harus supply. Jadi harus punya tabungan ya. Jangan biarkan kita nggak punya tabungan, nanti kita lagi terapi ini itu pasti pahit ya. Kalau terapi itu pahit selama minimal itu maksimal ya, minimal ya, selama minimal 2 minggu itu pasti pahit itu. Kadang dapat GoFood 1, kadang 2, kadang 3, itu nggak mesti ya, belum bisa lancar sampai 10 ya. Jadi gitu. Pertama siapkan saldo, kedua siapkan tabungan ya. Itu untuk dari segi segi kita material ya. Terus yang kedua itu dari HP ya, HP kita. Pertama itu provider harus bagus nah, samping provider bagus, sinyalnya kuat, HP-nya mendukung ya. Jadi nggak gampang bocor. Ibaratnya itu bocor itu apa? Orderan itu masuk tapi nggak kelihatan di aplikasi ya. Tahu-tahu kita melewatkan 1 orderan, melewatkan 2 orderan, melewatkan 3 orderan, tapi di history nggak ada. Itu namanya bocor itu. Itu nanti untuk terapi nggak jadi itu ya. Susah sekali, lama ya itu. Nah itu. Nah, yang kedua HP. Terus yang ketiga itu lokasi ya. Lokasi yang harus kita terapi itu minimal punya 3 spot. Spot A, spot B, dan spot C. Gitu ya. Dari masing-masing spot ini jangan sampai tercampur. Di situ banyak spot Goret ya. Jangan dimasuki itu. Kalau Anda masih akun Goret pasti nyantol Goret lagi itu ya. Jadi harus pindah spot yang banyak GoFoodnya itu, terutama itu ya. Nah
Nah itu. Terus jam on beat harus stabil. Umpamanya rekan mitra on beatnya jam 8 pagi, itu harus jam 8 pagi terus. Nah seperti tutorial yang sudah saya sebutkan di waktu lalu itu ya, tutorial tutorial terapi akun. Nah kira-kira kayak gitu ya, harus stabil dan durasinya di atas 8 jam, boleh lebih 12 jam, boleh lebih 15 jam gitu ya. Terus ada lagi, kalau umpamanya di spot A itu sepi order, ditunggu aja antara 10 menit sampai 30 menit. Kalau nggak ada, kita geser ke spot B ya. Spot B, nah, alhamdulillah di situ spot B nyantol ya, nyantol, kita antarkan lagi, langsung kita pulang ke spot B. Nah di spot B ini nunggu lagi ya, nunggu lagi di sini sekitar ya 10 menit, 15 menit, 30 menit. Kalau di spot B nggak nyantol, kita pindah ke spot A lagi. Nah kalau di spot A nggak nyantol, kita pindah ke spot C. Kayak gitu ya, ritmenya kayak gitu. Jadi harus punya minimal 3 spot. Oke ya. Oke ya pemirsa, berikut ini langkah-langkah untuk melakukan terapi akun food ya. 1, setting belanja akun food di angka 50 gitu ya. Settingannya dibikin 50 aja. Ini tujuannya kenapa? Tujuannya biar nggak dapat gosop atau belanja yang banyak gitu ya. Gosopnya nanti malah masuk ya. Itu. 2, boleh bermain di 3 layanan. 3 layanan di sini maksudnya 1 GoMart, 2 GoFood, 3 GoShop. Ini GoShop masih bisa, masih boleh ya. Jangan GoSend dan GoRed jangan disertakan ya. Cuma 3 layanan itu ya. Nanti kalau sudah sampai 10 trip ya, 15 trip tiap hari ataupun 20 trip, nanti bisa dikurangi sedikit demi sedikit ya. GoShopnya sama GoMartnya kita fokuskan di GoFood. Yang keempat itu cari resto di pinggiran ya. Cari resto di pinggiran dulu ya. Kita sebagai akun pemula ya, pemula food itu carinya resto itu di pinggiran ya. Jangan langsung main ke tengah, karena banyak di situ teman-teman kita yang sudah gacor ya, nanti kita akan kalah di situ ya. Jadi cari resto yang di pinggir-pinggir saja dan jaraknya tidak terlalu jauh dari resto, tapi jangan di resto itu. Kalau di resto itu maksudnya kita mangkal di resto itu malah jarang dapat resto itu ya. Tapi kalau agak menjauh 10 meter atau 15 meter malah bisa dapat resto itu gitu ya. Oke ya, yang keempat itu dashboard jangan di autobid. Nah ini maksudnya apa? Itu biar nanti kalau ada orderan masuk seperti GoRed atau seperti GoSend, kita lewatkan saja ya. Kita jangan ambil, kita jangan autobid. Kalau di autobid kan masuk ya, kita harus cancel ya. Ini jangan di autobid. Jadi kalau ada GoRed masuk atau GoSend masuk, kita lewat gitu ya. Kelima ini jangan ngebid waktu hujan deras atau maut ya, atau orderannya itu melimpah sekali ya.
itu nggak bagus untuk terapi. Itu orderan apa saja bisa masuk ya, bukan cuma food tapi 5 layanan itu masuk semua ya. Oke ya rekan mitra, sekiranya itu dulu tutorial cara terapi akun food ya untuk pemula. Bila ada kekurangannya saya minta maaf. Kalau ada kritik atau saran tolong diketik di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam satu aspal.